Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska Nantia dari kelas PGSD B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada pentingnya pemanfaatan TIK bagi guru di masa pandemi dan di era globalisasi. Yang ketiga ada permasalahan pemanfaatan TIK bagi guru saat ini. Dan yang keempat solusi yang ditawarkan dari permasalahan-permasalahan tadi. Dan yang kelima ada kesimpulan. Ya, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah kehidupan manusia saat ini. Sebut saja dengan adanya telepon genggam, televisi, komputer, dan internet. Teknologi tersebut sangat mempermudah manusia untuk mencari atau menyebarluaskan dan mengelola informasi dengan begitu cepatnya. Perubahan telah terjadi pada setiap aspek kehidupan. Salah satunya dalam bidang pendidikan ini. Kedekatan para siswa terhadap teknologi tidak terelakkan karena inilah zaman mereka. Mereka lahir di zaman era digital. Mereka akan cepat beradaptasi dengan kelahiran teknologi baru nantinya. Saat ini ataukah nanti para siswa akan berhadapan dengan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata dalam pekerjaannya. Para siswa harus dipersiapkan untuk sukses dalam menghadapi masa depan, sehingga kebutuhan penguasaan TIK untuk para siswa tidak dapat dielakkan lagi. Masa depan bangsa terletak dalam tangan generasi muda. Mutu bangsa di kemudian hari bergantung pada tangan generasi muda dan dikecap oleh anak-anak sekarang, terutama melalui pendidikan formal yang diterima di sekolah. Pentingnya pemanfaatan TIK bagi guru di masa pandemi. Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya perubahan-perubahan besar hampir di seluruh aspek kehidupan, salah satunya pada sistem pendidikan. Perubahan sistem pendidikan menyebabkan para siswa menjadi sulit untuk menerima materi, terlebih para siswa di jenjang sekolah dasar dan taman kanak-kanak, dikarenakan pembelajaran yang biasanya dilakukan secara konvensional berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau dilakukan secara daring. Peran teknologi pendidikan di masa pandemi COVID-19 seperti ini salah satunya yaitu teknologi pendidikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Maksudnya apa? Jadi sebagai guru kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini di masa pandemi seperti ini supaya kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, tetap efektif dan efisien. Dengan cara apa? Bisa dengan cara kita membagikan video pembelajaran, kemudian kita membagikannya melalui YouTube, kemudian menyuruh peserta didik mengakses dan mempelajarinya. Kemudian ada namanya aplikasi Google Classroom, di mana kita sebagai guru bisa membuat kelas yang nantinya bisa membagikan materi, memberi tugas, mengisi daftar absen dan lain sebagainya. Sangat banyak peranan teknologi di era pandemi seperti ini karena di era pandemi ini semua kegiatan baik itu kerja, sekolah, belajar, kuliah semuanya dianjurkan dari rumah saja. Bagaimana kita bisa tetap belajar dari rumah? Ya dengan cara online, dengan cara daring gitu. Artinya kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi komunikasi ini supaya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Kemudian ada masalah atau tantangan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini di era pandemi seperti ini. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi saat ini tentu menghadirkan berbagai hambatan. Tidak mungkin mulus-mulus saja, bukan? Hambatan itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku dalam dunia pendidikan, khususnya bagi pendidik, guru, dan peserta didik. Mengingat pelaksanaan pembelajaran daring harus tetap diselenggarakan di tengah wabah COVID-19 ini. Pembelajaran daring sendiri dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari jaringan internet. Maka sudah jadi hal yang lumrah bahwa
Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini adalah akses jaringan internet yang belum merata, ketersediaan sarana prasarana yang kurang mendukung, seperti kurangnya ketersediaan laptop, layar proyektor, dan jaringan internet yang sangat berpengaruh terhadap jalannya pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang tertinggal di mana belum ada akses jaringan internet yang memadai, sehingga sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara online. Hambatan lainnya adalah kemampuan pendidik dalam mengoperasikan perangkat TIK. Pendidik masih ada yang belum mampu mengoperasikan laptop, menyambungkan laptop ke layar proyektor, ataupun menjalankan program software komputer. Pendidik juga masih kurang dalam pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dalam TIK. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pemanfaatan TIK yang pertama itu dari pendidiknya terlebih dahulu. Pendidik yang belum menguasai TIK diharapkan selalu mengupgrade dirinya untuk terus belajar dan berlatih, selalu mengikuti pelatihan mengenai TIK, kemudian meminta bantuan teman sejawat untuk saling berbagi ilmu mengenai TIK. Dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana, lembaga pendidikan hendaknya mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana tersebut, seperti laptop, kemudian layar proyektor, kemudian proyektornya, melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengadaan prasarana tersebut. Dapat juga melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada di lingkungan tersebut, baik dalam pengadaan perangkat maupun memperluas jangkauan akses internetnya. Ya, jadi kesimpulannya, mempelajari dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi sangat penting di era globalisasi seperti ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana kita bekerja, belajar, kuliah, itu semuanya dilakukan di rumah secara online. Dengan kita bisa memanfaatkan teknologi informasi komunikasi ini dengan baik dan benar, kita tetap bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan efektif dan efisien. Seperti itu. Ya, mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.